Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama admin terkece se-Asia Tenggara guys. Baik, saya mau absen dulu nih guys. Kalian penggemar sinetron Love Story dari mana aja nih? Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar, agar kita selaku fans sinetron Love Story semakin terlihat kompak dan juga kukuh sebagai satu organisasi. Baik guys, sebelum lanjut juga menonton video dan pembahasan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Oke guys, masuk langsung kita ke adegan awal di mana ada intimidasi dari si Anita yang tidak berkesudahan untuk rumah tangga Ken dan juga Maudy. Terutama terlebih kepada si Ken guys, kalimat hinaan sesering mungkin saat ini terlontar untuk si Ken. Dimana di sini di adegan awal juga kita bisa melihat ada si Ken yang sedang berberes rumah karena si Ken merasa bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dan tidak mengerjakan apa-apa seharian. Datanglah si Anita, si Ina dan juga si Maudy yang baru saja sampai dari lokasi syuting di rumahnya. Nah, di sini si Maudy pada awalnya berkata kepada si Ken dan melarangnya untuk melakukan beberes rumah karena itu merupakan sudah tugasnya si Ina guys. Namun si Anita menambahkan si Ken kerja beberesnya sangat baik sekali sehingga si Anita menyuruh Ken untuk mencari pekerjaan sebagai ART. Pasti banyak yang membutuhkan tenaga si Ken karena si Ken cukup kompeten dalam bersih-bersih rumah. Begitulah kalimat hinaan si Anita yang dilontarkan kepada si Ken. Si Maudy pun selaku suaminya si Ken sekaligus anak dari si Anita tidak melakukan pembelaan apa-apa di sini guys. Si Maudy terlihat biasa-biasa saja dan hanya memang menyesal dengan kata-kata si Anita itu, tapi tanpa ada reaksi apapun melihat suaminya sendiri dihina oleh ibunya. Padahal harusnya si Maudy melakukan pembelaan dan berbicara kepada si Anita agar supaya si Anita dapat menjaga sikap dan lisannya untuk tidak menghina Ken terus-menerus setiap harinya. Si Inah malah yang melakukan pembelaan untuk Ken. Si Inah ini berkata bahwasanya si Anita ini sudah keterlaluan mulutnya. Tapi Maudy terlihat dan terkesan tidak berkata apa-apa dan tidak melakukan pembelaan apa-apa. Baik guys, sekian lain lagi dimana ada si Vanessa nih yang sudah mengatur siasatnya untuk mengambil hadiah yang diberikan oleh si Argadana untuk Maudy tadinya. Argadana sengaja membelikan tas yang cukup mahal guys, mereknya saja Louis Vuitton. Nah, tas ini memang tidak sembarang orang bisa membelinya kecuali orang-orang kelas atas ya guys. Nah, si Vanessa pun melihat tas belian si Argadana untuk si Maudy itu dan dia mengatur siasat bagaimana caranya mendapatkan tas itu. Si Vanessa pun berdrama retorika seperti para koruptor, pura-pura sedih dan juga pura-pura galau karena dia sangat menginginkan tas tersebut. Ya, seperti pada umumnya koruptor, akhirnya si Vanessa berhasil mengambil dan merampas hak orang dari si Argadana. Si Safira tidak setuju sih dengan keputusan si Argadana untuk memberikan tas itu kepada si Vanessa. Namun ya si Argadana sekali lagi sepertinya memang sudah termakan rayuan gombal si Vanessa. Ya, seperti para koruptor lagi guys, si Vanessa memang sangat bisa sekali mengolah kata-kata dan juga situasi. Ke scan lain lagi di mana ada si Maudy dan si Ken yang sedang berada di kamar ya. Di sini si Maudy seperti biasa meminta maaf setiap hari dan setiap saatnya kepada si Ken. Namun tanpa ada sedikit pun pembelaan dari si Maudy untuk suaminya ketika suaminya dihina dan juga dikucilkan, intimidasi oleh si tangkurak Anita guys. Si Ken pun dengan sabar ya sebagai lelaki soleha ya di situ menurut aja dengan semua omongan si Maudy dan selalu bersikap baik dan romantis kepada si Maudy. Sehingganya si Maudy pun merasa tidak terjadi apa-apa di dalam rumah tangganya dengan si Ken guys. Karena mungkin si Ken toh sejauh ini masih baik-baik saja dan juga masih berlaku layaknya suami yang harmonis kepada dirinya. Jadi sekarang ini harusnya si Ken yang mulai mengambil sikap dan juga mencuekkan si Maudy
Maudi dan untuk mengacuhkannya, agar supaya si Maudi ini berpikir dan tidak tenang-tenang saja dengan intimidasi dan juga hinaan-hinaan yang dilontarkan oleh si tangkurak Anita untuk si Ken, guys. Nah, mudah-mudahan saja si Maudi pun secepatnya berpikir, dan pemikiran Maudi akan tumbuh ketika si Ken sendirilah yang mengambil keputusan untuk bersikap lebih tegas lagi kepada si Maudi dan juga si Anita, dan juga masalah rahasia rumah tangga Ken dan Maudi yang sengaja ditutupi dari mata umum ini semoga secepatnya dibongkar oleh si Ken. Baik guys, kesekian lain lagi nih dimana masih ada adegan intimidasi dari si Anita untuk si Ken dan juga Maudi. Pagi buta si Anita sudah berteriak-teriak di balik pintu kamarnya si Maudi. Si Ken pun terbangun dan langsung membuka pintu kamar tersebut. Si Anita tanpa pamitan dia langsung nyelonong masuk ke kamar si Ken dan si Maudi. Anita langsung memanggulkan Maudi dan memarah-marahi Maudi karena sayangnya si Maudi ini harus telat bangunnya. Soalnya si Anita sudah mengatur beberapa sesi take adegan di mana Maudi memang harus berangkat lebih pagi lagi saat itu, guys. Si Ken ya hanya bisa merenung juga di sini. Sedikit melakukan pembelaan untuk Maudi, Ken meminta kepada si Anita bahwasanya Maudi agar diizinkan cuti dulu sehari ini karena memang Maudi sangat kelelahan sekali. Ya si Ken sih sebenarnya sudah bagus, dia selalu melakukan pembelaan bahkan harus membangkang orang tuanya sendiri. Tapi si Maudi tidak pernah melakukan apapun untuk menghargai dan menaikkan kehormatan suaminya sendiri. Maudi malah lebih diam dan lebih nurut kepada si Anita daripada suaminya sendiri, padahal kan itu dayus, guys. Oke guys, sampai kapan sih si Ken kira-kira akan terintimidasi seperti ini terus? Soalnya nih guys, di perjalanan menuju lokasi syuting pun si Ken kan memaksa pada awalnya untuk mengantarkan Maudi meskipun si Anita tidak mengizinkannya. Ujung-ujungnya si Ken lah yang mengantarkan, tapi di jalan si Anita sudah tidak tenang guys karena Anita takut bahwa rahasia rumah tangga Ken dan Maudi akan terbongkar ke khalayak banyak. Nah, si Anita pun memalangkan mobilnya di depan mobilnya si Ken. Ken dan Maudi pun istighfar. Si Anita turun seperti badut dan juga seperti orang-orang yang tinggal di pedalaman, memanggil-manggil dan berteriak-teriak memanggil Maudi dari luar mobilnya. Untuk kemudian si Maudi pun turun dan si Maudi seperti biasa tidak melakukan dan tidak berbicara apa-apa. Bahkan untuk membela suaminya sendiri si Maudi sangat tidak mampu guys di sini. Nah, turunlah si Maudi dan langsung dipaksa masuk ke mobilnya si Anita. Melihat kejadian-kejadian yang semakin hari semakin konyol ini guys, apakah memang Ken akan tetap diam? Atau justru Ken akan mengancam Anita dengan akan membeberkan rahasia rumah tangganya dengan si Maudi ke khalayak banyak, terutama kepada sutradara dan lawan mainnya juga si tangkurak Andre yang tidak seberapa itu guys. Oke, kita saksikan terus ya, semoga benar-benar si Ken dapat membuka rahasia si Maudi ke depan si Andre dan juga para sutradaranya, dan sehingganya semua orang tahu bahwa Maudi sudah memiliki suami agar supaya si Anita tidak terlalu berbuat semenang-menang kepada si Ken dan juga Maudi. Baik guys, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.